Hai football lovers, kembali lagi dengan Super 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Raksasa Premier League Manchester United diwartakan semakin serius untuk mendatangkan pemain milik Inter Milan, Denzel Dumfries. Nantinya Dumfries akan bersaing dengan Diogo Dalot di posisi bek kanan. Pada jendela transfer musim panas tahun ini, Manchester United akan melakukan perombakan skuad seiring dengan kedatangan Erik ten Hag sebagai manajer baru mereka. Salah satu sektor yang ingin dirombak oleh Ten Hag adalah lini belakang setan merah, yang musim lalu tampil kurang mengesankan. Selain posisi bek tengah, bek kanan juga menjadi salah satu sektor yang ingin dirombak oleh Ten Hag. Kabarnya pelatih berusia 52 tahun itu berencana untuk mempertahankan Diogo Dalot dan melepas Aaron Wan-Bissaka. Newcastle United menjadi serius tentang minat mereka pada bek Juventus Merih Demiral, dan mereka akan menambahkannya ke skuad mereka dalam beberapa minggu mendatang. Bek tersebut menghabiskan musim panas terakhir dengan status pinjaman di Atalanta, dan dia diperkirakan akan membuat transfernya permanen seharga 20 juta euro. Akan tetapi, kegagalan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa telah membuat sulit bagi mereka untuk mengeluarkan uang untuk pemain manapun. Bek itu sekarang kemungkinan akan kembali ke Juventus. Tetapi, Bianconeri kurang berminat dengan jasanya dan menempatkannya di pasar transfer. Tuttosport seperti dilansir Football Italia, mengklaim bek tersebut kini menjadi incaran serius Newcastle yang ambisius. Prancis sama sekali belum pernah menang di UEFA Nations League A kali ini, bahkan terkini kalah melawan Kroasia. Hasil buruk kembali diraih Prancis dalam lanjutan UEFA Nations League A1 setelah dipaksa mengakui keunggulan Kroasia dengan skor tipis 1-0. Di pertandingan yang digelar di Stade de France, Paris semalam, Prancis harus menyerah menyusul gol penalti Luka Modric di menit ke-5. Mereka sama sekali belum pernah di kampanye ini, selagi 2 poin tersebut didapat dari 2 kali bermain imbang. Berikutnya bagi Prancis adalah melanjutkan perjuangan melawan Austria dan Denmark pada September mendatang, sebelum bertolak ke Piala Dunia 2022 pada November. Benfica mengumumkan telah bersepakat dengan klub Marseille senilai 85,3 juta pounds. Jika transfer ini tuntas, Nunes akan langsung menjadi pemain termahal kedua dalam sejarah Liverpool di belakang Virgil van Dijk. Posisinya kemudian akan naik menjadi rekrutan termahal jika klausul-klausul tadi terpenuhi. Bandrol itu menjadi bukti bahwa meski baru 22 tahun, Darwin Nunes sudah melalui banyak hal. Ia berangkat dari masa kecil yang penuh perjuangan, di mana keluarganya kesulitan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, saya tidur kesepian dalam keadaan perut kosong. Tapi yang paling sering tidur dalam kondisi lapar adalah ibu. Dia memastikan kakak saya dan saya makan dulu, ujarnya seperti dilansir oleh Marca. Striker Manchester City Erling Haaland memberikan komentar terkait kerjasama yang akan dia jalin bersama Pep Guardiola mulai musim 2022-2023. Manchester City melalui laman resmi mereka, Senin 13 Juni 2022, mengonfirmasi bahwa Erling Haaland telah menandatangani kontrak kerjasama selama 5 tahun ke depan, atau hingga musim panas 2027 mendatang. Dalam sesi wawancara pertamanya sebagai pemain Manchester City, Haaland lantas mengungkapkan rasa antusiasnya akan menjadi salah satu bagian dari tim arahan Pep Guardiola. Haaland mengaku sangat yakin dirinya akan semakin berkembang bersama manajer asal Catalan tersebut. Saya menyukai gaya bermainnya. Saya menyukai sepak bola menyerang. Saya menyukai getaran positif yang kami miliki ketika City bermain sepak bola. Inilah yang saya sangat sukai. Saya pikir semua itu benar-benar sesuai dengan keinginan saya, ujar Haaland kepada City TV. Timnas Australia mengamankan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Australia menjadi satu-satunya negara yang di bawah otoritas AFF atau ASEAN yang lolos ke Piala Dunia 2022. Australia lolos ke Piala Dunia 2022 usai menang adu penalti atas Peru 5-4 dalam duel playoff interkonfederasi antara AFC versus CONMEBOL di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Qatar,
Selasa 14 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Perjuangan Australia untuk lolos ke Piala Dunia 2022 tidak mudah. Sebab mereka harus melewati jalur playoff kontinental sebelum mengamankan satu tempat di Qatar. Australia kemudian memainkan babak playoff zona Asia melawan Uni Emirat Arab. Socceroos menang dengan skor 2-1 dan melanjutkan perjuangan ke playoff interkontinental. Bek tersebut pindah ke Juventus pada bursa transfer Januari setelah bersinar untuk Frosinone di Serie B. Dia sekarang sedang dipertimbangkan untuk peran tim utama di Juventus ketika dia bergabung dengan klub untuk mempersiapkan musim 2022-2023. Direktur Frosinone Guido Ancelotti menegaskan bek tersebut memiliki apa yang diperlukan untuk berkembang di mana saja. Dia berkata seperti dikutip Calciomer 1, "Menurut pendapat saya, dia bisa bermain di mana saja bahkan di Manchester City. Dia memiliki teknik, kecepatan. Dia ditakdirkan. Dia akan menjadi keputusan Allegri." Sebagian besar penggemar Juventus tidak mengenal Gatti sebelum klub mereka merekrut bek tersebut. Tetapi mereka akan senang dengan pembelian tersebut setelah menontonnya melawan Inggris. Masa depan Robert Lewandowski masih belum menemui titik terang. Setelah ia mengaku ingin hengkang di musim panas 2022 kali ini, sementara Bayern Munich enggan untuk melepasnya. Dalam beberapa pekan terakhir, pemain 33 tahun itu juga santer dikabarkan akan merapat ke Barcelona, meski hingga kini hal itu masih menjadi rumor belaka. Sementara itu, gelandang Barcelona Frenkie de Jong mengaku dirinya berharap untuk bisa bermain satu tim dengan Robert Lewandowski. Hal ini seakan-akan mendorong Lewandowski untuk bergabung bersamanya di Barca. Dia pemain yang luar biasa, salah satu yang terbaik di dunia. Terserah dia. Tentu saja saya ingin memiliki dia di tim saya, ucap Frenkie de Jong dikutip dari laman 90 Min. Akan tetapi, menilik dari rumor transfer yang berkembang di media, bisa jadi ucapan de Jong adalah bagian dari usahanya untuk membujuk Lewandowski agar bergabung bersamanya ke Manchester United.